Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi Dedika Kebidanan dengan nomor NIM 240314437. Di sini saya akan menjelaskan proses persalinan normal, nifas, dan laktasi. Yang pertama yaitu proses persalinan normal. Persalinan adalah proses pengeluaran janin, plasenta, dan selaputnya dari rahim ibu melalui vagina. Persalinan normal terjadi pada kehamilan yang cukup bulan, 37-42 minggu, dan berlangsung tanpa komplikasi. Proses kelahiran bayi dimulai saat ibu mulai mengalami kontraksi, yang itu merupakan tanda awal dari persalinan. Kontraksi ini terjadi karena rahim mulai menekan untuk mendorong bayi agar turun. Tahapan ini dikenal dalam dunia medis sebagai kala 1, di mana leher rahim atau serviks mulai membuka dan melebar hingga mencapai sekitar 10 cm. Setelah pembukaan penuh, tahap kedua dimulai, yaitu saat ibu mulai mengejan untuk mendorong bayi keluar melalui jalan lahir yang akhirnya setelah penuh perjuangan bayi kemudian lahir, dan tahap ketiga yaitu pengeluaran plasenta dari rahim ibu. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah ada perdarahan dari jalan lahir setelah melahirkan. Yang kedua, yaitu nifas. Nifas adalah masa pemulihan organ reproduksi setelah melahirkan dan pendarahan yang terjadi setelah persalinan. Darah nifas atau lokia keluar selama masa nifas untuk membersihkan rahim dari sisa-sisa plasenta dan lapisan dinding rahim. Darah nifas biasanya keluar dalam 4 tahapan, yaitu rubra, berwarna merah kehitaman, keluar selama 1-4 hari. Kemudian sanguilenta, berwarna putih bercampur merah dan keluar selama 4-7 hari. Kemudian serosa, berwarna kekuningan atau kecoklatan dan keluar selama 7-14 hari. Yang terakhir, alba, berwarna putih atau bening dan keluar setelah 14 hari. Involusi uterus. Uterus akan menyusut kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Fundus uteri akan berkontraksi dan ukurannya akan menyusut sekitar 1 jari per hari. Dalam 10-12 hari, uterus tidak akan teraba lagi di abdomen. Perubahan sistem pencernaan, dinding abdominal akan menjadi lunak karena peregangan selama kehamilan. Ibu nifas juga bisa mengalami diastasis resti, yaitu terpisnya 2 otot abdomen. Adaptasi fisiologis, kondisi fisik, dan sistem organ tubuh ibu akan kembali seperti sebelum hamil. Yang terakhir yaitu laktasi. Laktasi adalah proses memproduksi dan mengeluarkan air susu ibu atau ASI dari kelenjar susu di payudara wanita. Laktasi merupakan teknik menyusui yang dimulai sejak masa kehamilan dan berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Beberapa proses anatomi laktasi, yaitu hormon proklatin. Hormon ini diperlukan untuk mempertahankan sekresi susu. Hormon oksitosin. Hormon ini diperlukan untuk menghasilkan letdown agar bayi dapat mengeluarkan susu dari kelenjar. Impuls dari hisapan bayi. Hisapan bayi pada payudara akan menimbulkan impuls yang diteruskan ke otak hipofisis posterioris sehingga akan disekresi hormon oksitosin, penghambat umpan balik laktasi. Faktor lokal yang disekresikan ke dalam susu dapat menyesuaikan volume susu yang disekresikan dengan kebutuhan bayi. Involusi, kontraksi uterus ringan yang mendorong uterus kembali ke ukuran sebelum hamil. Peningkatan metabolisme. Laktasi mendorong peningkatan metabolisme yang substansial pada ibu, menghabiskan cadangan lemak yang disimpan selama kehamilan. Selama kehamilan, payudara mengalami perubahan anatomi dan fisiologis untuk mempersiapkan laktasi.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.